Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yunti Fahrulia Subekti akan menyampaikan materi tentang perkalian aljabar. Berikut penjelasannya. Perkalian aljabar adalah materi kelanjutan dari operasi penjumlahan dan pengurangan aljabar. Adapun tujuan mempelajari perkalian aljabar adalah dapat menjelaskan operasi perkalian aljabar, dapat menghitung operasi perkalian aljabar, dan dapat menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan operasi perkalian aljabar. Operasi perkalian aljabar memiliki dua bentuk, yakni perkalian antara konstanta dengan bentuk aljabar dan perkalian antara dua bentuk aljabar. Pada perkalian antara dua bentuk aljabar dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu perkalian pada variabel yang sama dan perkalian pada variabel yang berbeda. Sedangkan sifat-sifat yang berlaku ialah sifat komutatif, sifat asosiatif, dan sifat distributif. Selanjutnya adalah sifat-sifat perkalian aljabar. Sifat yang pertama yaitu sifat komutatif, di mana A dikali B akan sama dengan B kali A. Sifat yang kedua, sifat asosiatif, di mana A dikalikan B kali C akan sama dengan A kali B dikalikan C. Dan yang ketiga, sifat distributif, di mana A kali B plus C sama dengan AB plus AC. Berikut perkalian antara konstanta dengan bentuk aljabar. Contoh 1, 5 dikali X plus 6. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengalihkan 5 dengan X menjadi 5X, lalu 5 dikali 6 menjadi 30, sehingga 5 kali X plus 6 sama dengan 5X plus 30. Contoh kedua, 9 dikali 2X plus 1. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengalihkan 9 dengan 2X menjadi 18X. Kemudian mengalihkan 9 dengan 1 menjadi 9, sehingga 9 kali 2X plus 1 sama dengan 18X plus 9. Berikut adalah perkalian aljabar dengan variabel yang sama. Hal yang perlu kita perhatikan saat mengalihkan dua variabel yang sama yaitu kita harus menjumlahkan pangkat dari masing-masing variabel tersebut. Mari perhatikan contoh nomor 1. A dikali A. Pada variabel tersebut, A memiliki pangkat 1, sehingga A kali A menjadi A pangkat 1 plus 1 sama dengan A pangkat 2. Selanjutnya nomor 2 sama dengan nomor 1. B dikali B sama dengan B pangkat 1 plus 1 sama dengan B pangkat 2. Selanjutnya contoh nomor 3. Negatif C pangkat 2 dikali C. Negatif dikali positif sama dengan negatif, lalu C pangkat 2 kali C menjadi C pangkat 2 plus 1, sehingga negatif C pangkat 2 kali C sama dengan negatif C pangkat 3. Contoh soal nomor 4. 5D pangkat 3 dikali negatif D pangkat 2. Positif dikali negatif, hasilnya negatif. Lalu 5D pangkat 3 kali D pangkat 2 adalah 5D pangkat 3 plus 2. Sehingga 5D pangkat 3 dikali negatif D pangkat 2
sama dengan negatif 5D pangkat 5. Contoh soal nomor 5. Negatif 7E pangkat 5 dikali negatif 3E pangkat 2. Negatif 7 dikali negatif 3 menjadi 21, lalu E pangkat 5 dikali E pangkat 2 menjadi E pangkat 5 plus 2. Sehingga negatif 7E pangkat 5 dikali negatif 3E pangkat 2 sama dengan 21E pangkat 7. Berikut adalah perkalian aljabar dengan variabel yang berbeda. Hal yang perlu kita perhatikan saat mengalihkan dua variabel yang berbeda adalah hasil yang kita tulis diurutkan sesuai abjad. Coba perhatikan soal nomor 1. 2M dikali 3N. Yang harus kita lakukan adalah mengalihkan 2 dengan 3 menjadi 6, lalu M dikali N menjadi MN, sehingga 2M dikali 3N sama dengan 6MN. Contoh soal nomor 2. 7P dikali 2Q. 7 dikali 2 sama dengan 14, P dikali Q sama dengan PQ, sehingga 7P dikali 2Q sama dengan 14 PQ. Soal nomor 3. Negatif 5R dikali 4S. Negatif 5 dikali 4 sama dengan negatif 20, lalu R dikali S sama dengan RS. Sehingga negatif 5R dikali 4S sama dengan negatif 20 RS. Contoh soal nomor 4. 3T pangkat 2 dikali negatif 3U pangkat 3. 3 dikali negatif 3 sama dengan negatif 9. Lalu T pangkat 2 dikali U pangkat 3 menjadi T pangkat 2 U pangkat 3. Sehingga 3T pangkat 2 dikali negatif 3U pangkat 3 sama dengan negatif 9T pangkat 2 U pangkat 3. Selanjutnya soal nomor 5. Negatif 4V pangkat 4 dikali negatif 3W pangkat 2. Negatif 4 dikali negatif 3 sama dengan 12. Lalu V pangkat 4 dikali W pangkat 2 sama dengan V pangkat 4 W pangkat 2. Sehingga negatif 4V pangkat 4 dikali negatif 3W pangkat 2 sama dengan 12V pangkat 4W pangkat 2. Berikut adalah perkalian aljabar dalam bentuk kurung. Coba perhatikan contoh soal yang pertama. 3X dikali X plus 2. 3X dikali X menjadi 3X kuadrat, lalu 3X dikali 2 menjadi 6X, sehingga 3X kali X plus 2 sama dengan 3X kuadrat plus 6X. Contoh yang kedua, 4X dikali 2X min 4. 4X dikali dengan 2X
sama dengan 8x pangkat 2, lalu 4x dikali negatif 4 sama dengan negatif 16x. Sehingga 4x kali 2x min 4 sama dengan 8x pangkat 2 min 16x. Selanjutnya, soal nomor 3, 4x plus 1 dikali x plus 3. 4x kali x sama dengan 4x pangkat 2, lalu 4x kali 3 menjadi 12x, lalu 1 kali x menjadi x, dan 1 kali 3 menjadi 3. Sehingga 4x plus 1 dikali x plus 3 sama dengan 4x pangkat 2 ditambah 13x ditambah 3. Selanjutnya, soal nomor 4. 5x ditambah 4 dikali x dikurangi 1. Maka 5x kali x menjadi 5x pangkat 2, lalu 5x kali negatif 1 menjadi negatif 5x, lalu 4 kali x menjadi 4x, dan 4 kali negatif 1 menjadi negatif 4. Sehingga 5x plus 4 dikali x min 1 sama dengan 5x pangkat 2 min x min 4. Berikut perkalian aljabar dalam kehidupan sehari-hari. Pak Budi memiliki sawah berbentuk persegi panjang. Panjang dan lebar sawahnya berturut-turut 5x plus 5 dan 3x plus 3. Berapa luas sawah Pak Budi? Penyelesaian. Luas sama dengan panjang kali lebar. Maka 5x plus 5 dikali 3x plus 3 didapatkan 15x pangkat 2 plus 15x plus 15x plus 15. Sehingga hasilnya adalah 15x pangkat 2 plus 30x plus 15. Jadi, luas sawah Pak Budi adalah 15x pangkat 2 plus 30x plus 15 satuan luas. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.